Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah kita mulai kuliah akhlak tasawuf pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tasawuf falsafi yang berseberangan atau yang berbeda ya, tidak ya berseberangan tetapi tidak berlawanan dengan tasawuf amali atau tasawuf sunni atau tasawuf akhlaki. Kajian kali ini akan membahas tentang konsep-konsep hulul, ittihad, dan wahdatul wujud. Tasawuf falsafi sendiri adalah tasawuf yang didasarkan pada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat atau yang bermakna mistik metafisis. Kemudian teori-teorinya dikemukakan dengan bahasa-bahasa filsafat atau nanti ada istilah syatohat, yaitu ungkapan-ungkapan asing yang berasal dari para sufi dan sulit untuk difahami karena ya seakan-akan kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang tidak bisa difahami ya, tapi nanti bisa difahami oleh orang-orang yang paham dengan konteks dan situasi di mana bahasa tersebut muncul. Kemudian tasawuf ini memadukan latihan-latihan rohani dan kemudian dipaparkan secara rasional filosofis. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang jelimet ya, yang itu bermaksud untuk ya merumuskan pengalaman rohani para sufi ke dalam bahasa-bahasa yang ini ke dalam rumus-rumus yang filosofis. Dan beberapa menganggap bahwa tasawuf ini bercampur dengan sejumlah ajaran filsafat di luar Islam seperti Yunani, India, Persia, Nasrani, dan lain sebagainya. Ya, itu karena model atau bahasa-bahasa dan juga konsep yang digunakan hampir sama ya dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Kemudian pengalaman spiritual para sufi ini banyak dianggap ganjil karena sesuatu yang intuitif yang berdasarkan pengalaman subjektif rohani spiritual itu kemudian dirumuskan atau digabungkan dengan analisis filosofis yang menggunakan kerja rasional. Jadi ini seakan-akan ya pengalaman yang tidak sesuai dengan bahasa yang digunakan. Itu. Pertama kita akan membahas tentang hulul. Hulul ini diperkenalkan oleh Abu Mansur Al-Hallaj yang terkenal dengan syatohat-syatohatnya ya, atau ungkapan-ungkapan yang tak lazim seperti anal haq ya, aku adalah Tuhan yang maha benar, yang kemudian bahasa ini menimbulkan kontroversi ya dan salah pemahaman ya, mispersepsi di tengah masyarakat. Hulul merupakan penyatuan sifat-sifat ketuhanan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Jadi nanti ini hampir sama dengan al-ittihad ya, yang diperkenalkan oleh Abu Yazid. Nah, dalam konsep hulul ini Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu dan mengambil tempat di dalamnya setelah kemanusiaan ya, atau nasut ya, itu dihilangkan dari tubuh manusia tersebut. Jadi nanti lahut atau sifat-sifat ketuhanan itu nanti bersemayam ya, bertempat di
manusia setelah nasut atau sifat-sifat kemanusiaan itu hilang. Ya, jadi ini hala ya hololan itu. Jadi menempati ya, sifat-sifat Tuhan menempati gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika sifat-sifat nasut atau basyariah itu hilang, maka nanti dengan sendirinya masuklah sifat-sifat lahud ya, atau ilahiyah ya, sifat-sifat Rahman, Rahim, atau seperti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu Raufur Rahim ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Jadi Raufur Rahim adalah sifat-sifat Tuhan, tetapi kemudian mengambil tempat di dalam tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsep hulul al-halaj ini adalah ya, dua wujud yang menyatu dalam satu tubuh, tetapi dia tidak melebur. Jadi tidak ittihad ya, tidak melebur menjadi satu seperti warna yang digabungkan ya, warna merah dan hijau misalnya, cairan merah dan hijau digabungkan kemudian menjadi satu, itu tidak, tapi hanya menyatu saja tetapi tidak melebur. Jadi seperti menempel atau ya seperti dikelilingi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini adalah ittihad ya. Ini diperkenalkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Ini merupakan konsep persatuan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ini adalah tingkatan di mana pihak yang mencintai dan dicintai menjadi satu. Ya, jadi konsepnya ini tidak sama dengan konsep hululnya al-halaj, di mana ittihad Abu Yazid ini melebur menjadi satu. Ya. Jadi seperti ucapan Abu Yazid yang terkenal itu Subhani ya, Maha Suci aku, ini berarti ya menjadi satu ya, tidak hanya terpisah atau menempel, tetapi itu sudah bergabung menjadi satu. Kemudian wahdatul wujud ini adalah pengembangan ittihadnya Abu Yazid Al-Bustami oleh Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Mursi. Ini berasal dari Al-Andalus ya, Mursia. Ini dia kemudian nanti hijrah ke Masyriq ya, dan mengalami pengalaman spiritual di sana yang dituliskan di dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah, dan nanti juga puncaknya di dalam Fususul Hikam. Wahdatul wujud ini mengatakan bahwa alam dan Allah adalah sesuatu yang satu. Jadi wujud-wujud yang ada di dalam alam ini adalah manifestasi dari Allah. Jadi paham ini mengatakan bahwa Tuhan ingin melihat dirinya di luar dirinya. Jadi bagaimana Tuhan ingin melihat alam ya. Al-alam itu kan masih Allah. Jadi alam itu adalah selain Allah, dan oleh karena itu diciptakanlah alam ini. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hadis qudsi ya, laulaka ma khalaqtul aflaka, kalau tidak karena dirimu ya, dua kali, karena kalau tidak dirimu ya, laulaka ma khalaqtul aflaka, aku tidak akan menciptakan alam ini. Itu oleh karena itu alam ini adalah tidak lebih dari cermin bagi Tuhan, sehingga ketika Tuhan ingin melihatnya, ia kemudian melihat ke alam yang di dalamnya terdapat sifat-sifat ketuhanan ya. Jadi ada sunatullah ya, hukum alam di sana. Kemudian ya nanti alam sendiri itu kan menjadi, kalau di dalam tauhid itu kan menjadi dalil bagi adanya Allah ya. Dalil bagi adanya Allah ya adanya alam ini ya. Dalam Al-Hikam ya, karya Ibnu Athaillah Sakandari, ataupun di dalam Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini juga dijelaskan ya, bahwa karya Allah sendiri ini adalah dalil ya, argumentasi bagi adanya alam ini ya. Kaifa yutalabud dalil wa huwa dalilun ala kulli syai'. Bagaimana
mau mencari dalil, wa huwa dalilun ala kulli syai', bahwasanya Allah adalah dalil bagi segala semua sesuatu. Itu. Atau misalnya di dalam Al-Hikam itu dijelaskan ya bahwa ya alam ini ya ini bersinar ya karena adanya Tuhan itu. Ya kalau dia mencari di mana Tuhan ya Tuhannya ya Tuhan ya ini yang menciptakan segala sesuatu yang ada itu. Ya kadang kan kita yaitu kita mau mencari cahaya ya, di mana cahaya berasal atau di mana cahaya berada, padahal kita ya secara tidak langsung melihat cahaya itu di sekitar kita, kok mau dicari ya sudah ada kok mau dicari itu. Ya nanti juga ada nanti filsafat tasawuf ini ya, tasawuf peripet iluminasi ya, isyraqiyah oleh Suhrawati Al-Maktul dan lain sebagainya yang nanti juga terkait dengan tasawuf falsafi. Oke, jadi secara filosofis ya konsep-konsep hulul ya, kemudian ittihad, wahdatul wujud, iluminasi dan lain sebagainya, ini semuanya adalah konsep-konsep yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman rohani ya, pengalaman-pengalaman spiritual yang itu sifatnya subjektif dan tidak bisa ya bisa tapi sangat jarang untuk diulangi atau dirasakan oleh orang lain. Dan ini juga nanti berbeda-beda dari satu sufi ke sufi yang lain. Dan itu pun mereka tentunya melalui ya pengalaman spiritual itu kan melalui ibadah-ibadah ya, memperbanyak yang kemarin kita bahas ya, memperbanyak ibadah ya dengan tahalli, tajalli ya, dengan syariat, dengan torekoh dan dengan hakikah ini. Jadi itu semuanya tidak akan mengurangi kesucian dan kesempurnaannya. Ini kan konsep-konsep yang mereka wujudkan di dalam rumusan-rumusan yang berdasarkan pengalaman mereka. Itu. Kemudian selama perbedaan antara Tuhan dan makhluk masih diakui dan hubungan yang ada masih bersifat transenden, ya, maka tuduhan bahwa para sufi meyakini serba Tuhan, ya, panteisme, ajaran yang mengamalkan Tuhan dengan kekuatan-kekuatan dan hukum alam semesta, ataupun monisme, pandangan bahwa semesta itu merupakan satu satuan tunggal, itu tidak dapat dibenarkan. Jadi panteisme, monisme ya dan lain sebagainya itu tidak sama dengan konsep-konsep yang diperkenalkan oleh para sufi ini, sufi falsafi itu. Jadi perbedaannya sangat jauh. Ya, kalau panteisme itu kan ya ini tidak melalui pengalaman spiritual ya, kemudian tidak berdasarkan ajaran Quran dan hadis dan lain sebagainya, sehingga nanti keliru untuk menganggap bahwa ucapan subhani ya, maha suci aku, dari Al-Bustami, kemudian anal haq ya, aku adalah Tuhan, yang diucapkan oleh Al-Hallaj, dan ana huwa dari Ibnu Arabi, ini tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah perilaku yang zindik ya, ilhad ya, panteisme, kafir, maksiat dan lain sebagainya. Karena ya mereka punya bahasa-bahasa tadi, syatohat itu, bahasa-bahasa asing yang itu bisa difahami oleh orang-orang yang sudah mencapai itu pengalaman spiritual tingkat tersebut. Ya, sama dengan kita misalnya kuliah ya, ada bahasa-bahasa yang asing ya, ada bahasa-bahasa intelektual, akademik, itu kan kalau yang memahami anak-anak kecil ya itu bingung, dan itu menganggap kita ini ini orang ini bicara apa ya, apalagi misalnya orang-orang biasa ya yang tidak pernah mengetahui atau mendengar kalimat-kalimat asing ya, seperti di desa-desa itu kan nanti juga ya kita dianggap orang aneh ya, apalagi ini kaitannya dengan agama, maka ya sangat mudah untuk dipolitisir, distigmatisasi dan lain sebagainya itu. Maka
sangat penting bagi kita juga untuk membaca kitab-kitab karangan mereka ya, misalnya Ibnu Arabi yang sering dituduh sebagai pelaku orang-orang sebagai orang-orang yang menyimpang dari agama ya oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya ya. Itu kita harus membaca kitabnya secara langsung ya. Dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah juga sudah dijelaskan bahwa ya di dalamnya Ibnu Arabi menulis ya kitabnya, pengalamannya itu ya berdasarkan Quran dan hadis, dan dia juga sudah bersyahadat ya, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Kanjeng Nabi ya, dan juga pernyataannya dan juga kutipan-kutipannya yang berasal dari Al-Quran, dari hadis, dari ulama-ulama salaf ya, itu sangat banyak sekali di dalamnya ya. Belum lagi nanti di Fususul Hikam dan kitab-kitab lain yang menjadi karangan Ibnu Arabi ya. Oleh karena itu kita juga tidak bisa membaca ya pernyataan-pernyataan Al-Hallaj ya kalau kita tidak membaca bukunya ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan ijtihadnya Abu Yazid Al-Bustami ketika kita tidak membaca kitabnya langsung itu. Apalagi kita membacanya dari sumber-sumber sekunder ya, dari orang yang tidak suka sufi seperti Ibnu Qayyim ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah ya. Kemudian orang-orang sekarang yang seperti orang-orang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab itu seperti Ibnu Utsaimin ya, bin Baz dan lain sebagainya, otomatis ya menyalahkan konsep ini ya. Dalam website seperti Islam Way, Islam QA question and answer itu juga sama ya, menyalahkan konsep-konsep ini, padahal ini juga mempunyai logika tersendiri di dalam merumuskan perjalanan spiritual itu ya. Oleh karena itu ya, tuduhan-tuduhan itu yang berasal dari sumber-sumber sekunder atau dari sumber-sumber yang tidak suka dengan para sufi, utamanya sufi falsafi ini tidak bisa diterima ya. Boleh kita tidak setuju, tetapi bukan berarti itu salah ya, karena itu pengalaman spiritual mereka, dan itu pun mereka adalah ulama-ulama yang sebelumnya pernah mempunyai pengalaman yang panjang di bidang fikih, akidah, kemudian kalam dan lain sebagainya, sehingga tidak diragukan lagi bahwa konsep-konsep ini memang ya tidak menyalahi syariat ya, dan tentunya hanya bisa difahami oleh logika-logika yang ada di dalam tasawuf falsafi ya, tidak logika-logika yang ya like dislike dan lain sebagainya. Kurang lebih itu kuliah pada kesempatan ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.